Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Tribuners. Kita kembali bertemu bersua pada program Bincang Bola Virtual Tribun Timur. Dan pada hari ini, edisi Selasa 28 September 2021, kita mengangkat tema terkait dengan kekalahan pertama PSM Makassar di Liga 1 musim 2021. Dan untuk membincang kekalahan PSM ini, kita sudah menghadirkan 3 orang narasumber setia para Tribuners. Sudah hadir bersama kita ada Setjen, The Red Gang, ada Deng Sadat. Halo, Assalamualaikum Deng Sadat. Waalaikumsalam, Assalamualaikum Tribuners. Ewako. Wah, mantap. Bagaimana kabarnya ini Deng Sadat? Bagaimana kabar Tak? Ya, baik-baik ini, Bung Arif. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin baik dan sehat. Amin, amin. Kemudian kita juga sudah kedatangan narasumber, ada Menteri Infocom dari The Maxman, ada Muhammad Ibnu. Assalamualaikum, Muhammad Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Tak juga? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah sehat. Ya. Dan tentu melengkapi narasumber kita yang juga tentunya ya narasumber andalan ini bagi Tribuners ini ya. Ada Haji Asgab Razak, mantan pelatih PSM Makassar. Assalamualaikum Haji Asgab. Waalaikumsalam. Salam sepak bola. Ewa ke PSM. Ewa ke PSM. Salam Pak Haji. Salam. Tribuners, mungkin sedikit pengantar terkait bahasan kita pada sore hari ini. Kita sedikit akan membincang posisi PSM terutama pada pertandingan terakhir. Mungkin ini bagian dari review pertandingan di mana PSM di luar dugaan ya kalah dengan skor 2-0 dari Barito Putra yang saat itu posisinya ada di dasar klasemen ya. Dan tentunya dengan kekalahan ini PSM gagal kembali ke puncak klasemen dan saat ini berada di posisi kelima dengan koleksi poin masih 8 angka. Nah, mungkin saya ingin meminta pendapat dari kawan-kawan supporter, ada Deng Sadat dan juga Muhammad Ibnu terkait dengan kekalahan PSM ini. Mungkin saya ke rekan Ibnu, Muhammad Ibnu dulu. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Pak Arif, yang saya banggakan, seniorku Kak Sadat dari Geng, ya, dan juga ex pelatih PSM Makassar, Bapak Haji Asgab Razak. Dan selamat sore juga buat seluruh Tribuners, para The Maxman dan supporter PSM lainnya yang menonton pada acara hari ini, pada sore ini. Untuk mengenai dengan tema yang kita bawakan pada hari ini, yaitu apakah PSM strategi ya? Ya, kekalahan PSM menjadi kekalahan pertama salah strategi atau ya, kelelahan ya. Ya, betul. Oke, kalau kita melihat dari jarak pertandingan antara kedua tim ini, PSM dengan Barito tuh mempunyai sama-sama 4 hari. Jadi mungkin yang membedakan karena PSM sama sekali tidak merotasi pemain. Mungkin itu yang menyebabkan PSM jadi takluk. Kalau kita lihat dari line up Barito itu ada sekitar 3-5 orang yang diganti ya atau dirotasi dari itu. Terus kalau mengenai jalannya pertandingan kita lihat mungkin PSM sangat rapuh di pertahanan ya. Dalam 5 pertandingan kebobolan 7 dan memasukkan 8, di mana dari ke-7 gol itu ya ada beberapa gol yang kayaknya gol blunder lah gitu. Kita lihat gol kedua kemarin
hasil ini ya gagal antisipasi dari bek kanan Zulkifli Syukur yang mengakibatkan Rafinha bisa membobol yang kedua kalinya untuk Barito. Mengenai untuk penyerang mungkin masih ada ego di beberapa lini penyerangan PSM. Kita lihat juga beberapa peluang kemarin dari William Pluim, dari Anko Jensen sendiri yang sudah 1-1 dengan gawang. Mungkin bisa bisa lebih menghilangkan egonya, karena kalau kita lihat dari beberapa serangan kemarin itu mungkin kalau dia mengopor ya bisa saja gol. Terus ada beberapa kemelut yang mungkin ya kalau dilihat dari ini sih kita juga mungkin Dewi Fortuna mungkin tidak memihak ke PSM ya kemarin, karena perjalanan dari babak 1 sampai ke 2 kita mendominasi penguasaan bola, terus shoot on target kita banyak, shoot kita banyak. Ya mungkin karena belum rezeki juga PSM menang ya di pertandingan kemarin. Itu. Oke, baik. Rekan Muhammad Ibnu, demikian tadi Tribuners pandangan atau mungkin pendapat dari Muhammad Ibnu mewakili The Maxman. Saya pindah ke Deng Sadat, mungkin seperti apa pandangan atau ya ulasan singkatkah atau apa terkait review dari kekalahan PSM atas Barito Putra ini, Deng Sadat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bung Arif. Selamat sore, Dinda, Om Ibnu. Selamat sore, Pak Haji. Dan selamat sore rekan-rekan supporter PSM dan seluruh Tribuners yang menyaksikan live bincang bincang bola pada sore hari ini. Saya hanya ingin mengatakan mau media apa kalah mungkin. Betul. Kalau terkait dengan kekalahan kita kemarin, saya mungkin sedikit mengutip apa yang dikatakan oleh saudara saya Om Ibnu, bahwa memang kemarin saya sempat ketinggalan beberapa menit pertandingan karena awalnya saya pikir disiarkan di salah satu TV swasta, ternyata salah satu channel yang bukan milik televisi, jadi saya sempat ketinggalan. Dan ternyata pada saat saya masuk saya tidak sempat melihat susunan line up, tetapi saya melihat beberapa pemain yang memang selama ini sudah terbiasa dimainkan oleh pelatih PSM. Saya tidak terlalu ingin mengomentari mengenai mengenai strategi. Saya hanya kaget kok ini terus yang dipasang sama pelatih, sementara jeda pertandingan, maksud saya interval pertandingan dari pertandingan terakhir kita melawan Persik Kediri itu hanya ada 4 hari. Sementara saya juga melihat, betul yang dikatakan tadi, saya melihat beberapa pemain baru sudah dipasang oleh Barito. Kemudian saya melihat dan menonton itu, memang kelihatan ada sebuah kejenuhan dari para pemain yang dipasang itu, yang dimainkan. Terlihat ada kurang konsentrasi ketika beberapa pemain kita gampang sekali, sangat gampang itu diambil alih bola dari kaki, terutama dari para gelandang kita. Kemudian ketika juga berada di depan gawang, ya itulah tadi mungkin karena faktor kejenuhan, faktor kelelahan, sehingga permainan yang ditampilkan di 2 pertandingan terakhir waktu melawan Persebaya dan Persik Kediri itu tidak kelihatan. Mungkin itu faktor yang memang teman-teman juga kemarin di salah satu warkop mengatakan ini terus yang dipasang. Nah, biar bagaimana jagonya orang, kalau capek, kalau lelah, jenuh, pasti permainan hebatnya akan berkurang di situ. Itu mungkin yang bisa saya komentari. Kemudian seharusnya ini dari kacamata sebagai supporter, ini saya tidak berbicara secara strategi, mungkin nanti Pak Haji yang akan mengomentari itu. Secara awam sih kalau saya melihat, seharusnya kalau kita melihat dari
statistik ataupun posisi Barito yang kemarin memang berada di zona degradasi, saya kira itu adalah kesempatan buat buat pelatih untuk menampilkan pemain-pemain muda kita, di mana beberapa pemain muda kita merupakan pemain-pemain jebolan Garuda Select. Mereka juga pemain-pemain muda yang memiliki spirit, memiliki semangat. Saya pikir seharusnya kemarin mereka diberikan kesempatan, dan pemain-pemain yang selama ini dimainkan melawan 4 pertandingan terakhir, terutama bermain ketika melawan Persikadiri, itu kita simpan untuk melawan pertandingan berikutnya, di mana kita tahu bahwa setelah ini kita akan menghadapi sebuah klub dan tim besar. Ada Persib yang kita tahu dihuni oleh beberapa pemain bintang. Saya dalam hal ini tidak mengatakan bahwa Barito mungkin kualitasnya di bawah Persib, tetapi secara kasat mata melihat dari pemain-pemain yang ada, mungkin pemain-pemain Persib itu satu level di atas pemain Barito. Seharusnya sekali lagi pelatih membaca di situ, kemudian mengistirahatkan beberapa pemain-pemain kita yang memang sangat bekerja keras ketika melawan Persik Kediri. Kita kemarin beberapa pemain-pemain belakang kita bekerja keras ketika melawan Kediri. Saya pikir melawan Kediri kemarin itu pertandingan hidup mati, di mana saling mengejar. Ketika kita masukkan bola, kita lagi kemasukan, dan pada akhirnya kita berhasil memenangkan pertandingan. Saya juga melihat mungkin nanti mudah-mudahan Pak Aji bisa menjelaskan di sini. Ini mungkin yang saya ketahui dan yang saya amati selama ini, kok kenapa PSM ketika menghadapi klub atau tim yang mungkin menurut saya atau menurut teman-teman lain itu berada di bawah level PSM, itu seakan-akan permainannya hilang. Justru ketika melawan tim-tim besar, justru mereka sangat bersemangat. Dan sebaliknya, ini terjadi bukan cuma di Liga Indonesia. Pada saat saya masih kecil, mungkin pada saat masih Pak Adi bermain juga, saya sempat melihat seperti itu ketika melawan Persebaya, melawan Persib. Itu mereka mati-matian untuk memenangkan pertandingan, tapi ketika kita melawan klub-klub yang ya dalam tanda kutip mungkin lebih di bawah kita, semangat itu hilang. Ya mungkin nanti Pak Adi bisa menjelaskan itu, apakah ini menjadi ciri khas bagi PSM. Kalau memang itu menjadi ciri khas, mudah-mudahan ini ciri khasnya bisa dibuang-buang, karena ini ciri khas yang tidak bagus untuk tim ini, Pak Adi. Ya, barangkali sementara itu, Bung Arif. Oke, siap. Terima kasih, Neng Sadat. Ini sekaligus juga dari 2 komentar supporter ini, Tribuners, dan mungkin juga sama Haji Asgaf nanti bisa mengomentari. Kita fokus di tema di kelelahan dulu di sesi ini ya. Karena seperti diungkapkan tadi oleh Ibnu, Neng Sadat, ini tidak ada pemain yang berganti ya starting line up ya. Kita lihat bahwa para pemain PSM sudah bermain sangat ngotot ketika melawan Persik Kediri, habis-habisan malah saat itu ketika saling berganti menyerang dan kemudian mendapatkan gol. Bahkan kalau kita mengacu ke belakang, sebelum melawan Persik Kediri ya, sebelum Barito pada hari Senin, Persik Kediri tanggal 23, PSM juga terakhir bertanding itu tanggal 18. Jadi rentang waktunya itu sangat pendek, 4 hari. Tapi line up-nya tidak ada yang berubah. Mungkin di sini mungkin bagus bisa jadi komentari juga oleh Haji Asgaf. Mungkin pendapat seperti apa ini, Haji? Soal kelelahan ini, Haji. Dan tidak ada rotasi pemain di sini. Silahkan, Haji. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. PSM selalu jaya. Yang saya hormati Pak Arif, yang saya hormati saudara kita Pak Ibnu dan Pak Sadat, dan supporter-supporter yang menonton. Jadi saya juga tidak menonton kemarin. Ya, jadi saya cuma karena ada kegiatan juga, saya ada di lapangan kebetulan sore. Jadi saya tidak lihat jalannya pertandingan, cuman kemarin itu saya lihat di komentarnya ini teman-teman di grup-grup supporter apa semua, macam-macam
ya kan. Jadi terus ada dari Pak Ibnu juga, dari Pak Sadat. Jadi sepak bola ini memang pertama memang kesiapan, ya, satu. Bagaimana mempersiapkan tim, bagaimana strategi yang harus kita mainkan, karena beda. Lawan Kediri, lawan Barito pasti beda. Iya. Dan pelatih pasti sudah tahu apa yang dia harus lakukan. Ya, karena pasti dia sudah nonton juga Barito, ya kan? Nah, terus bagaimana strategi yang harus dia lakukan pada saat melawan satu tim dengan tim yang lain, begitu. Pasti sudah ada catatan-catatannya. Jadi itu kita sebagai pelatih. Dan satu. Kedua, harusnya memang kita menurunkan pemain-pemain yang bugar, ya, yang segar, ya kan, yang punya memang. Terus kita ini dalam waktu hanya 3 hari istirahatnya, jadi recovery-nya itu memang agak sempit memang, ya kan. Nah, jadi harusnya pelatihan, tapi ini kan kita tidak bisa terlalu mencampuri, ya, masalah teknik di pelatih. Karena itu dia sudah tahu, pasti ada catatannya dan ada hitung-hitungannya. Seorang pelatih pasti ada hitungannya, ya kan? Kita mau menurunkan pemain yang bugar, yang segar, artinya kita sudah tahu bagaimana dia punya denyut jantungnya ketika kita latihan terakhir. Apakah ini mampu dia main besok 2 kali 45 menit ataukah 2 kali ataukah tidak. Jadi memang kita harus mempunyai data, ya kan, data. Jadi kita tidak perlu, karena ini pelatih, saya rasa pelatih sudah pelatih internasional, pelatih hebat ini, pelatih internasional, pemain pelatih asing kan. Jadi pasti ada datanya. Tapi ya itu yang saya bilang tadi, harusnya dia harus melihat apa yang dikatakan dua pembicara tadi, bahwa mungkin ya harusnya rotasi, ya kan. Ya kalau saya juga ya harusnya dia berani rotasi pemain. Kalau memang pemain ini saja, dan ini pasti Barito sudah tahu, oh kelemahan PSM di sini, pasti dia sudah pelajari, ya kan? Pasti dia sudah pelajari. Dan ya itu yang saya katakan tadi, bahwa pemain yang bugar ya harusnya, karena ini kan harusnya itu yang kita sebagai pelatih, kenapa kita tidak berani menurunkan, apalagi di PSM ini dengan jarak antara 3 hari ini terus main lagi, padahal di tim kita ini ada beberapa pemain yang sudah berusia, ya kan begitu. Jadi saya minta ya ke depannya, mudah-mudahan ini hanya masukan-masukan saja kepada manajemen PS atau pelatih, bahwa kita harus berani bagaimana merotasi pemain, ya kan. Apabila kita lihat, karena pasti lawan kita ini sudah tahu, oh ini pemain yang sudah berumur, ini mestinya, ya kan, pasti dia kejar di situ, ya kan. Ya kita sebagai pelatih harus begitu, ya kan. Nah, dan ini juga karena ini apa namanya, permainan bola ini permainan kolektif, ya kan. Iya. Ada tadi Pak Ibnu bilang ada beberapa peluang juga kita kuasai, ya kan, pertandingan, artinya dari statistik ya kita memenangkan. Terus Angko ada beberapa peluang tapi dia ego di situ. Padahal ini bola ini kan permainan kolektif, siapa saja yang cetak bola kan ya, artinya kita hanya mencari kemenangan, bukan ya saya harus mencetak bola, ya kan. Jadi kalau bisa ya ini ego-ego yang seperti begini di dalam tim ya harusnya ya jangan, karena kita butuhkan bagaimana kemenangan, siapa saja yang mencetak bola kita harus karena 11 ini untuk 1 untuk 11 untuk 1. Itulah permainan sepak bola. Jadi saya rasa mudah-mudahan ya pertandingan-pertandingan selanjutnya PSM bisa lebih lebih waspada bagaimana strategi untuk melawan nanti ini, karena saya lihat lawannya nanti ini Bandung ya,
ini Bandung ini memang lebih solid saya lihat, tapi PSM itu kalau lawan tim-tim besar semangatnya luar biasa. Itu yang saya lihat. Iya. Betul Haji, seperti dibilang tadi Deng Sadat, kalau lawan tim lemah-lemah, ikut tahu lemah-lemah. Nah itu yang dibilang Pak Sadat, bahwa kalau lawan tim besar luar biasa. Saya juga begitu melihat, dari dulu juga kita waktu main. Bahwa kalau kita lawan tim besar, semangatnya kita luar biasa, bagaimana bisa mengalahkan. Nah makanya ini kita harus, ya jangan terlalu overconfidence. Betul. Karena tim-tim lemah itu bisa bangkit. Dan apalagi kemarin ini, saya lihat tim Barito ini tidak pernah menangkan pertandingan, berapa kali kalah, itu dia luka ini yang bisa bangkit ya. Makanya kita mereka harus menjaga kebangkitan ini tim. Harusnya memang ada strategi khusus bagaimana ya itu bagaimana tim Barito Putra ini bisa bangkit begitu ya. Jadi saya rasa PSM ke depan ini untuk melawan lebih waspada lagi, harus lebih jitu lagi bagaimana strategi apa yang harus kita. Karena saya rasa pelatih ini sudah punya catatan-catatan, dia sudah melihat juga mungkin secara langsungnya. Betul. Jadi jangan lagi kita terulang bagaimana bisa kekalahan. Ya, lawan. Itu barangkali untuk sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Haji Asgaf. Kita tahan dulu komentar narasumber kita, 3 orang ya. Kita jeda, tapi sebelum jeda saya ingin mengingatkan, mungkin kalau ada Tribuners yang ingin memberikan komentar ataupun juga pertanyaan, bisa dituliskan, diketik di live chat YouTube Tribun Timur atau Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Oke Tribuners, kita kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tribuners, kembali lagi dengan event Bincang Bola Virtual dan masih dengan saya Arifudin Usman
jurnalis Tribun Timur. Dan pada sesi kedua ini Tribuners masih kita akan bincang terkait dengan review kekalahan PSM atas Barito Putra, apakah ini faktor kekalahan atau strategi yang kurang tepat. Mungkin saya tadi sempat mengutip ya dari ketiga narasumber, mungkin sudah mengutarakan terkait dengan kenapa sih tidak dilakukan rotasi pemain. Ya, saya lihat utamanya tadi sempat Haji Asegaf juga mengutarakan kalau lini belakang kita ini di PSM ini kan rata-rata pemain yang sudah 30 ya. Mungkin sebagian masih ada ya, tapi dengan bertanding terus-menerus 90 menit pada 4 pertandingan sebelumnya, saya pikir terlalu riskan ya ketika memainkan mereka terus-menerus tanpa kemudian ada rotasi. Nah, mungkin saya minta pendapat dari Ibnu dulu. Saya silakan Ibnu. Ya, baik, terima kasih. Masuk mengenai pertahanan, nah Ya. ini yang paling riskan untuk dibahas. Karena kita kekurangan stopper memang, stopper yang murni tidak ada. Kita punya Abdul Rahman tapi mungkin kondisinya juga belum bugar. Ada Syarif Hasik tapi mungkin masih adaptasi untuk bisa menjadi starting line up. Ya, karena mungkin kita juga mengenai ini Hasim Kipu, kita lihat ada Hasim Kipu di situ yang bukan stopper ya, dipasang di situ ya. Jadi mungkin untuk pertandingan kedepannya untuk duet Syarif Hasik dengan Erwin Gutawa mungkin lebih bagus kita lihat di pertandingan selanjutnya. Di samping dari itu mungkin Hasim Kipu atau Zulkifli Syukur itu bergantian di situ ya. Untuk mengenai beberapa blunder yang ada di belakang, untuk masalah kiper juga mungkin setelah ditinggal sama sama Hilman Syah, iya kita lihat ada beberapa ya mungkin untuk daerah positioning ya dari Saiful sendiri. Kalau dari 2 pertandingan terakhir kita lihat itu gol bisa dibilang Saiful tidak berbuat apa-apa ya kalau lihat dari situ. Mungkin itu saja kalau saya pertahanan. Oke, baik. Terima kasih Ibnu. Saya ke Deng Sadat. Bagaimana pendapat Deng Sadat dan melihat kemarin tuh lini pertahanan PSM seperti apa, kipernya seperti apa ini Deng Sadat? Ya, terima kasih Bung Arif. Kalau melihat pemain-pemain yang dipasang di sebagai pemain belakang kemarin, sekali lagi itu tidak berbeda dengan yang dipasang pada saat kita melawan Persebaya Surabaya dan Persik Kediri. Di 2 pertandingan terakhir mereka bermain sangat bagus. Mereka sangat merepotkan pemain-pemain depan Persebaya maupun Persik. Itu tadi yang dikatakan oleh Pak Haji bahwa memang pada saat itu mereka sangat bugar, mereka sangat siap untuk dimainkan sebagai pemain belakang. Meski mungkin di babak-babak kedua di menit-menit akhir mungkin tadi dikatakan oleh Pak Haji ada Kapsul di situ yang memang paling senior, dia sudah berumur 37 tahun. Saya pikir untuk menghadapi pemain-pemain depan, pemain gelandang-gelandang muda, ketika sudah bermain sekitar 60 menit atau 70 menit, saya pikir pasti bagaimanapun berpengalamannya, bagaimanapun hebatnya, sekali lagi pasti akan muncul sebuah kejenuhan di situ yang mungkin akan berakibat terhadap kesalahan yang mungkin tidak disengaja, karena itu tadi faktor kelelahan. Nah, itu tadi saya bilang bahwa kenapa pemain PSM kemarin waktu melawan Barito itu sangat berbeda cara bermainnya ketika melawan Persik dengan Persebaya. Yaitu tadi ya, sekali lagi ada kejenuhan, mungkin ada kelelahan di situ. Tadi dikatakan oleh Om Ibnu ya, memang kita terkendala di situ bahwa beberapa pemain-pemain belakang kita saat ini masih cedera. Ada Abdul Rahman, kemudian ada Serik di situ yang baru bergabung. Tapi kita juga banyak pemain-pemain muda di situ. Kita ada beberapa pemain-pemain yang jebolan dari Akademi PSM. Saya kira mereka patut untuk kita coba. Karena alangkah mubasirnya ketika adik-adik kita yang
yang ketika bermain di tim junior mereka menjadi pemain bintang di situ, itu tidak dimanfaatkan. Saya pikir seperti apa namanya, seperti Rashid juga ketika bermain junior, tapi karena seringnya dimainkan sebagai pemain inti, mereka itu kelihatan dia punya kualitas, kelihatan dia punya skill, sehingga lambat laun dia bisa bersaing dengan pemain senior. Ya, saya juga mungkin tadi saya lupa, tapi sudah dikatakan tadi oleh Pak Haji bahwa betul, memang selama ini mungkin kita selalu memainkan strategi itu, sehingga lawan yang kita hadapi itu sudah tahu bahwa kelemahan kita di situ, bahwa ketika kita di menit-menit akhir ada titik lemahnya PSM di situ, yang seharusnya pelatih menurut saya bisa baca di situ. Seperti kemarin melawan Barito, kita sudah ketinggalan dua bola. Saya tidak tahu bagaimana sih kenapa harusnya pemain belakang yang diganti, padahal kita sudah ketinggalan 2-0. Kita kan pada saat posisi ingin mengejar ketinggalan, minimal kita bisa merebut 1 poin di situ. Tapi yang diganti di situ adalah pemain belakang yang otomatis bukan menambah daya serangan, tetapi memperkuat pertahanan. Seharusnya yang memainkan itu, yang strategi itu adalah lawan kita, Barito, yang pada situ sudah unggul 2-0. Mungkin seperti itu, nanti lebih jelasnya nanti dikomentari sama Pak Haji. Ya, kasih Bung Arif. Mbah, siap. Selalu ujung-ujungnya kita ini berbincang pasti akan kepada pelatih yang berkompeten, kan. Jadi makanya saya ingin bertanya ke Haji Asgaf ini. Jadi Haji, kita posisikan sebagai seorang pelatih, jika itu adalah tim kita apakan? Ya, saya langsung ke Haji Asgaf. Terkait dengan pertahanan yang sudah jujur ini ya, pertandingan ini Haji ya, kalau saya melihat ya, dari melawan Madura, melawan Persibaya, semuanya lini pertahanan itu terus. Tidak pernah berubah, wajar ya. Tapi maksud saya, tidak adakah modifikasi ketika misalkan sudah menit 70, pemain junior masuklah mengganti supaya backup untuk untuk sekali semua mempromosikan atau memberikan orang yang darah-darah yang masih segar itu, Haji. Ya, silakan Haji ya, Sigap. Ya, makasih. Jadi ini kan kita banyak menyoroti ini masalah pertahanan. Ya. Tapi produktivitasnya kita juga bagus, antara 8 dengan 9 ya. Betul. 8 dengan 7, Pak. 8 dengan 7. 8 dengan 7. 8 ya, 8 mencetak bola, kebobolan 7 kali. Nah, ini memang harus ada perhatian khusus ya, kalau saya sebagai pelatih ya berbicara bahwa setiap pertandingan pasti kita kemasukan. Ini catatan ya, ini catatan. Jadi memang kalau memang kita lihat presentasenya bahwa pertandingan kita tidak pernah tidak kemasukan ya. Jadi harusnya ada perhatian khusus kepada pelatih bahwa pertahanan kita ini ya masih kurang, karena setiap pertandingan kita pasti kemasukan ya, tidak pernah tidak kemasukan. Ini catatan ya. Jadi mudah-mudahan ya, ini karena kita diskusi ini, mudah-mudahan pelatih atau ada masukan-masukan supaya ada perbaikan ya, bagaimana, karena harus ada keseimbangan antara menyerang dengan bertahan ya. Jadi kalau kita di sepak bola itu, kalau kita berani menyerang berarti kita harus siap juga diserang. Jadi harus ada keseimbangan di situ antara menyerang dengan bertahan. Jadi ini perhatian memang ya. Tapi saya lihat ya, memang kita fokus bagaimana kita menyerang. Nah, kalau saya pelatih kemarin, ketika kita sudah ketinggalan 2-0, pasti saya harus cepat berbuat ya, berbuat bagaimana memaksimalkan ini pemain-pemain yang bugar, yang punya kecepatan, yang punya naluri cetak bola, itu yang saya masukkan. Karena kita sudah ketinggalan ya. Jadi ini apapun yang terjadi, saya harus berbuat cepat. Jadi jangan menunggu apa yang dikatakan tadi teman-teman Asal atau Pak Ibnu, bahwa kita menunggu waktu-waktu tidak ada perubahan ya. Nanti menit-menit terakhir baru
Nah, ini. Jadi pelatih itu harus mengambil satu tindakan keputusan yang tepat, ya itu. Jadi ini hanya masukan saja. Jadi kita ini ya sama-sama bagaimana prihatin memang kemarin melihat ya kejadian bahwa harusnya memang kita melawan tim yang dibawa, harusnya kita menang ke pertandingan. Tapi yang terjadi kan seperti begini, kita kalah. Jadi memang kembali lagi bahwa keputusan di sini adalah pelatih. Bagaimana memainkan, bagaimana strategi kalau memang ya pertahanan kita agak lemah, ya kan? Itu pertahanan kita harus dibenahi. Bagaimana kalau bola, karena kemarin anak teman-teman bilang bahwa ada yang salah mengantisipasi bola, ada yang kurang sayangnya saya tidak nonton, jadi saya hanya dengar-dengar dari teman-teman bahwa begini, oh begitu. Jadi mudah-mudahan pertandingan lawan Bandung ini ada perhatian khusus atau strategi khusus bagaimana pertahanan kita ini lebih solid lagi dan tidak gampang kemasukan. Karena khusus ini lawan Bandung memang ini materi Persib Bandung artinya banyak dihuni pemain-pemain bagus, terutama pemain asing juga. Tapi kita tidak bisa artinya takut melawan tim-tim seperti Persib Bandung karena kita biasa juga mengalahkan dia. Jadi tergantung dari bagaimana kesiapan tim nanti, bagaimana strategi pelatih, bagaimana mempersiapkan ini pertahanan kita lebih solid lagi, terus gelandang kita bagaimana, terusnya. Jadi apa yang saya katakan tadi bahwa bola ini pertandingan kolektif. Jadi bagaimana keseimbangan antara pemain depan, gelandang dengan pemain belakang. Baik. Saya rasa untuk sementara itu dulu. Jadi kita berharap bagaimana pelatih sudah tahu bahwa apa yang dia harus, tim apa yang harus dia lawan, strategi apa yang harus saya mainkan, dan pemain-pemain apa yang cocok saya mainkan di sini. Itu semua dari pelatih, dan itu pasti sudah ada dia punya catatan-catatan. Makasih. Baik Haji, mungkin lanjut kita ya untuk Ibnu dan juga Deng Sadat. Ini tadi kita sudah bahas soal lini belakang dan juga mungkin kiper. Sekarang kita mungkin ke lini tengah dan lini depan. Kita melihat juga di lini tengah ketika pertandingan melawan Barito, saya perhatikan ya secara menonton dari tontonan sangat jelas bahwa Rashid dengan Sutanto Tan begitu berusaha untuk mengcover terus ya. Karena memang kita tahu Barito Putra, si Bayu Pradana betul-betul fresh baru bertanding. Kemudian si Rafinha betul-betul juga masih fresh bugar sekali. Jadi betul-betul butuh pengawalan yang ketat. Ya, jadi mungkin saat itu juga para pemain PSM termasuk strikernya juga ikut membantu terus. Saya lihat juga Angko Jansen mulai turun lagi. Dia tidak di depan terus, mulai turun, kemudian mulai melebar berganti-ganti juga saya melihat. Nah, melihat lini tengah dan lini depan, mungkin komentar Ibnu seperti apa ini? Nanti juga Sadat juga. Ibnu dulu, saya persilahkan. Baik, kalau mengenai lini tengah dan lini depan, saya lihat PSM itu dia bermainnya kayak lebih mengandalkan sayap. Jadi untuk di tengah sendiri kayak Sutanto dan Rashid itu kewalahan untuk mengcover. Betul yang Arif bilang tadi. Ketika sudah di counter kembali, waduh, pasti begini-begini pantat lihat. Ya karena satu kesalahan saja, karena kemarin kita lihat gol kedua begitu Bagas Kava yang ambil sayap langsung, dan ya ada Jafu lah kayak gol Persik Kediri, mirip-mirip. Betul. Itu. Terus masalah di depan mungkin untuk striker murni kita kayaknya belum ada yang pas ya. Melihat Ilhamuddin juga performanya ya lumayan sudah ini. Untuk menyoroti kemarin juga saya mau ini mungkin ke wasit ya. Ini Hakim Garis kemarin kalau saya perhatikan 2 long pass ke Ilhamuddin itu sebenarnya onside ya.
Iya. Cuman untuk itu ya, mungkin Liga Indonesia butuhnya VAR. Karena kalau kita lihat permainan-permainan dari lini depan membangun serangan ke depan itu luar biasa, apalagi di Nakodai ini ya, William Pluim dengan umpan-umpan yang tidak terduganya itu ya. Cuman saya yang terkadang wasit kurang jeli. Ya, kemarin yang babak pertama, yang awal babak pertama itu posisinya jauh di belakang dari back Barito, tapi malah kena offside. Ya, terus yang kedua, babak kedua juga yang sudah masuk bola tapi dikatakan offside. Itu kalau kita lihat posisinya sejajar. Bahkan ada sekitar berapa senti pemain Barito yang ini ya, yang belakang, artinya onside ya. Saya yang cuman itu. Terus mengenai lini depan, ya kemarin mungkin juga kita apresiasi pertahanan Barito luar biasa. Kayak parkir bus istilahnya ya, parkir bus sampai semua sayap dan lini PSM sudah menusuk tapi susah tembusnya. Betul. Waktu 2-0 itu langsung Iya, bertahan total mereka bertahan kan. total. Sudah masuk Rizky Eka juga sudah ya spesial babak kedua lah Rizky Eka untuk menghancurkan sayap pertahanan lawan, tapi tetap juga susah untuk tembus karena 11 pemainnya ada di kotak penalti. Oke, baik Muhammad Ibnu. Menarik tadi juga komentarnya. Kalau saya melihat juga soal wasit ya. Iya. Dari beberapa kali menonton Liga 1 selalu saya melihat bahwa offside yang dilihat sebagai seorang wasit itu selalu ketika menerima bola. Bukan harusnya kan saat mengirim bola kan? Iya, ya itu ke bola dikirim, dilepas, bukan saat menerima bola posisi yang baru dikatakan offside. Selalu saya melihat ya mungkin karena kita selalu menontonnya adalah liga-liga Eropa. Iya. Perbedaan wasit di situ ya, Bro Ibnu. Oke. Saya ke Daeng Sadat. Kalau Daeng Sadat sendiri melihat lini tengah seperti apa, kemudian lini depan ini seperti apa kemarin. Karena kita lihat mungkin faktor kelelahan yang betul-betul membuat permainan PSM tidak seperti ketika melawan Persebaya dan Persik Kediri. Silahkan Daeng Sadat. Ya, baik, Bung Arif. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Aji bahwasanya permainan bola itu adalah permainan kolektif. Ya. Kemarin teman-teman pemain juga sebenarnya di babak pertama saya melihat untuk ini secara kalau saya melihat bahwa lapangan tengah di 15 menit awal sampai di menit-menit akhir itu PSM cukup menguasai lini tengah permainan. Hanya saja saya kemarin tidak melihat strategi yang dimainkan pada saat melawan Persebaya sama Persik. Artinya ketika Willy sama Jensen itu dikawal oleh beberapa pemain belakang atau gelandang-gelandang bertahan dari pemain lawan, itu ada satu atau dua pemain kita entah dari sayap atau dari gelandang tengah itu masuk untuk menggantikan posisi mereka, itu yang tidak kelihatan kemarin. Kedua, saya juga tidak melihat tadi hanya ada beberapa strategi yang dimainkan itu yang umpan-umpan dari sayap ke tengah, kemudian dari tengah ke sayap, kemudian menusuk langsung ke arah gawang, itu tidak ada. Itu banyak dimainkan melalui umpan-umpan pendek dari lapangan tengah. Sementara tadi yang dikatakan oleh Om Ibnu bahwa pertahanan Barito itu sangat rapat sekali, lebih rapat dari parkiran bus, sehingga kalau hanya mengandalkan umpan-umpan pendek itu sangat sulit untuk ditembus. Harusnya kita mengandalkan kehadiran Jensen di situ, kehadiran Willy yang memiliki postur yang lebih tinggi dari pemain-pemain baru itu seharusnya dimanfaatkan. Ini strategi waktu kita lawan Persebaya kemarin kan ada 3 bola kalau tidak salah, itu semua berasal dari sayap ke tengah, kemudian langsung diumpang oleh pemain sayap. Nah, itu kan yang kemarin sepertinya tidak terlalu banyak kita mainkan di situ. Kemudian catatan juga buat gelandang kita, bahwa saya tidak sempat menghitung, tapi beberapa gelandang-gelandang kita yang selama ini dimainkan sebagai starting 11 itu sudah mengantongi beberapa, ada yang seperti Sutanto kalau tidak salah sudah mengantongi 2 kartu kuning. Betul, kemudian ada Arfan. Nah, ini riskan juga sebenarnya. Itu tadi saya bilang juga seharusnya pemain-pemain seperti Sutanto yang sebelum main lawan Barito sudah mengantongi 2 kartu kuning harusnya diparkir untuk
memberikan dia kesempatan nanti ketika melawan Persib Bandung. Karena kita di bangku cadangan kita banyak memiliki stok-stok pemain muda yang saya rasa secara kualitas, secara skill tidak jauh beda, hanya mungkin dari faktor pengalaman ya itu saja mungkin membedakan. Tapi kalau hanya diparkir terus di bangku cadangan, mana bisa dia bisa mendapatkan pengalaman minimal untuk melawan klub tim-tim yang seperti Barito itu seharusnya dimanfaatkan untuk itu. Satu lagi mungkin catatan ini Bung Arief, ya, mungkin kalau saya tidak salah, ini mungkin baru saya pertama lihat pelatih kita baru 5 pertandingan dia sudah mengantongi 2 kartu kuning kalau tidak salah ya. Oh betul. Nah, pelatih Coach Milo ya. Saya kira pelatih yang dibilang tadi Pak Haji bahwa pelatih yang berlisensi AFC atau berlisensi FIFA kan seharusnya menghindari hal seperti itu karena di sepak bola bukan hanya tentang skill, bukan hanya tentang pengalaman, tetapi ada faktor apa sih istilahnya kalau di sepak bola itu Pak Haji? Saya kira itu berpengaruh sama pemain ketika pelatih yang menjadi seorang juru pemimpin masak di lapangan ya, betul. Ya, justru tidak bisa mengendalikan dirinya apalagi dengan pemain. Nah, ini mungkin bisa menjadi catatan juga. Saya pikir kalau hal-hal kecil itu seharusnya pelatih yang bisa mengendalikan tim. Justru kemarin saya lihat Pak Api yang turun tangan untuk mengendalikan emosinya pelatih. Ini saya rasa tidak bagus untuk tim. Ini baru 5 pertandingan. Pelatih kita sudah mengantongi 2 kartu kuning. Ini sejarah mungkin di tim PSM ini. Pelatih kita sudah diberikan 2 kartu kuning. Coba aturannya seperti kemarin 2 kartu kuning, dia tidak akan bisa tampil lawan Persib nanti. Iya, kalau 3 kali kayaknya ya. Itu, Bung Arif. Kalau untuk striker, ini bukan pertama kali saya sebelum dimulai saya sudah selalu katakan bahwa kenapa harus gelandang yang kita rekrut pemain asing, kenapa bukan striker? Karena kita tahu di PSM sekarang ini betul diketahui kita belum memiliki striker yang memang betul-betul murni seorang striker. Ansu Jason di situ hanya yang mungkin di klub sebelumnya dia berposisi sebagai gelandang, tapi yang mau dia apa harus dipaksakan menjadi seorang striker. Seperti itu mungkin Bu Arif. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Deng Sadat. Lumayan sangat menjelaskan juga. Kalau saya langsung ke Haji Assegaf, bagaimana melihat lini tengah, lini depan PSM dan apa yang harus dibenahi nih Haji? Oke. Terima kasih. Saya menonton waktu lawan Persebaya ya. Betul. Itu luar biasa pemain tengah kita ya. Solid sekali di situ. Ada Sutamto, ya ada Rasid di situ. Ini 2 gelandang kita ini ya kan. Jadi ini kalau saya lihat waktu lawan Persebaya dia bisa manjakan ini fluid ya. 2 di sini ini benteng kita di tengah ini yang kerja keras. Bagaimana mematahkan serangan-serangan lawan. Ya, tapi setelah lawan Kediri, terus kemarin lawan mungkin ada memang faktor kekalahan juga. Ya, apa dikatakan tadi Pak Sadat bahwa harusnya memang pelatih melihat bagaimana rotasi pemain. Karena banyak sekali pemain kita yang potensi di situ kan. Ya, apalagi kita berbicara lagi tentang bagaimana kartu itu termasuk dengan strategi juga itu ya. Kita sebagai pelatih kita harus melihat lawan ini jangan sampai dia dapat kartu, lawan berikutnya ini lawan saya ini lebih berat, harusnya ya bagaimana strateginya. Nggak usah dulu saya mainkan, artinya saya ganti ya mungkin menit-menit saya mainkan 20 menit ya kan, tapi jangan di line up ya kan. Jadi itu, tapi ini saya lihat pelatih ya mungkin ya memang mempercayai tim yang menang. Memang itu seorang pelatih apabila kita line up yang memenangkan pertandingan itu biasanya kita pertahankan.
Tapi kita harus lihat juga resikonya. Apakah ini sudah berapa pertandingan? Kita harus berhitung juga di situ. Jadi gelandang kita itu karena di sepak bola ini jantungnya itu ada di tengah, ada di gelandang, ya kan? Ada di gelandang. Nah, kalau gelandang kita yang salah di situ, pasti otomatis itu pertahanan kita pasti akan terbongkar. Sama juga bagaimana kita. Jadi apa yang saya katakan tadi harus ada keseimbangan di situ. Ini di sini nih jantungnya nih sepak bola di lapangan tengah. Jadi kalau di sini nih yang kalah kita, pasti yang lain pasti juga kita kalah di situ. Mulai dari pertahanan pasti bisa terbongkar kita punya apa namanya strategi di situ kan, yang kita sudah bagaimana solid di situ ya, tapi gelandang kita sudah kalah ya kan. Jadi itu, jadi memang perhatian khusus ini kepada pelatih bahwa bagaimana kita melihat di satu pertandingan ke pertandingan berikutnya ya kan, bagaimana kemampuan seorang pemain saya ini harus dia tahu betul. Karena di situ kuncinya bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan. Kita harus menangkan di situ lapangan tengah. Jadi di mana-mana itu di tim kalau kita memenangkan memenangkan lapangan tengah, insya Allah. Walaupun kita kemarin kita bilang bahwa kita menangkan ball possession-nya, ya kan? Tapi kita kalah. Nah, jadi itu seorang gelandang itu bagaimana kuat menyerang, bagaimana kuat bertahan. Di situ yang saya bilang tadi bahwa disinilah jantungnya ini sepak bola. Nah, kita berbicara dengan pemain depan, seorang Anko Jensen. Dari awal saya bilang bahwa PSM ini butuh kita penyerang murni, artinya yang striker ya harus ada striker target di situ. Nah, kalau saya melihat apa yang dikatakan tadi Pak Sadat, saya sependapat bahwa ini Jensen ini bukan striker murni. Dia seorang gelandang. Jadi dia hampir sama posisinya dengan Pluim. Jadi yang saya katakan pertama bahwa ini Pluim hanya biasa agak terganggu dia di situ, yang adanya Jensen terlalu ke bawah, ya kan, jemput bola. Padahal ini kalau dia patok dirinya di depan untuk bagaimana mengantisipasi dua stopper supaya stopper juga tidak. Nah, kalau kita terlalu jauh ke belakang, penjagaan stopper lawan ini tidak ada yang dia jaga. Jadi otomatis hanya kita mengandalkan sayap, ya kan? Nah, kalau memang dia katakan Pak Ibnu tadi, pertahanan lawan kemarin dia hanya parkir kayak bus di situ, harusnya strateginya kita bagaimana? Ya, dengan bola-bola dari saya kan kita optimalkan di situ, ya. Jadi itu harusnya memang kita harus baca. Oh, tidak bisa terbongkar ini pertahanan kalau kita, apalagi kalau kita dari tengah, itu susah sekali. Pasti dia atau di situ. Ini pengalaman kita sebagai pelatih kan. Jadi harusnya memang optimalkan ini pemain-pemain sayap kita, bagaimana bola-bola crossing, bagaimana bola-bola dari sayap itu. Tapi kalau kita mengandalkan terus Angko patos saja di depan di sini, bagaimana ya kan mengganggu ini dua stopper kita. Tapi kalau dia ke bawah terlalu jauh, berarti kan lawan dua stopper kita ini tidak ada yang dia jaga kan, begitu. Betul. Ya, jadi saya minta ya, kemarin itu saya bilang optimalkan ini James. Dia biar target saja di depan supaya ini dua stopper lawan kita ini ada. Nah, supaya ini dua gelandang-gelandang kita, tiga gelandang kita bisa dia masuk dari second lain kan begitu. Atau sayap yang masuk. Jadi ini yang barangkali ya perlu perhatian sama pelatih bahwa harus memang jeli melihat ya di dalam satu pertandingan ya setiap menit per menit ya kita harus di sinilah harusnya ada catatannya bahwa di sini kelemahan kita, di sini kelemahan lawan, di sini kekuatan lawan, kan begitu. Saya rasa itu dulu barangkali yang saya lihat. Ya, Pak. Oke, terima kasih
Coach, ini seharusnya kita masih memilih coach karena masih memang statusnya pelatih, bukan lagi mantan pelatih kan, Najih Asgaf. Oke, Tribuners, kita tahan dulu dan kita jeda. Nanti setelah jeda kita akan mengulas terkait dengan persiapan melawan Persib Bandung. Kita tinggalkan review, kemudian kita akan berbicara review. Preview. Dan sebelumnya untuk Tribuners, sekali lagi bagi yang ingin berkomentar silahkan tulis komentar di live chat, nanti saya akan bacakan pada sesi ketiga. Oke, kita jeda setelah pariwara berikut ini. Oh, he's in the clear, he's got away. Oh, he's in the clear, he's got away. Tribuners, masih dengan program Bincang Bola virtual, dan pada sesi ketiga ini kita akan membahas terkait dengan prediksi pertandingan antara PSM Makassar melawan Persib Bandung yang akan dimainkan pada tanggal 2 Oktober 2021, tepatnya pada hari Sabtu ya. Jadi setelah kita PSM main hari Senin, kemudian bertanding lagi pada hari Sabtu dengan jeda waktu 4 hari. Nah, selain sebelum kita melangkah pada preview atau prediksi pertandingan, saya akan seperti janji saya di sesi pertama, sesi kedua, saya akan bacakan beberapa komentar yang sudah dituliskan oleh supporter PSM dan juga fans supporter PSM, fans PSM yang ada di live chat YouTube Tribun Timur. Oke, ada pertama dari Raisen Reza. Halo. Kemudian ada dari Rohman BLY, dari Madura hadir. Ada nonton kita dari Madura. Kemudian ada Fatur Rahman hadir. Kemudian ada Musakir Zulfuadi, mantap. Dari Palangga hadir menyaksikan. Kemudian ada dari Maxman Pongtiku TV, Gaspol. Nah, ini mudah-mudahan jadi support untuk PSM supaya Gaspol bangkit. Dan kemudian ada Herman Asko, Maxman Zona Goa hadir. Ada juga ini jempol dari Dr. C. Diana Mayasari Eskom MT. Kemudian ada dari Edi Kurniawan, PSMI Kautonji. Oke. Kemudian ada dari Johan Pantau, Johan Sport hadir. Oke, ini beberapa dari live chat di YouTube Tribun Timur. Oke, kita kembali terkait dengan tema kita untuk pada sesi ketiga, preview pertandingan PSM melawan Persib Bandung. Oke, Tribuners, kita yakin bahwa pertandingan ini tentu akan jauh lebih menarik karena PSM akan menghadapi tim yang dihuni oleh pemain-pemain bintang. Kita tahu ada 8 pemain luar negeri yang beberapa diantaranya naturalisasi dan juga pemain asing. Ya, dan juga pelatihnya juga pelatih asing yang pernah melatih PSM selama 3 musim lebih ya. Ada Coach Robert Albert. Nah, untuk terkait dengan preview dan juga prediksi pertandingan, saya ke Muhammad Ibnu dulu. Seperti apa nanti bayangannya pertandingan melawan Persib, apa yang harus diperbaiki dan seperti apa? Silahkan Bro Ibnu. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Untuk next match lawan, ya bisa dibilang laga klasik lagi ya, karena kita sama-sama tim tertua. Untuk kedepannya saya lihat
Ya mungkin kembali ke pembahasan awal tadi, rotasi yang diperlukan untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Kalau kita lihat Persib Bandung di 3 pertandingan terakhir itu dia seri berturut-turut kan, 3 kali seri. Iya, betul. Ya dengan minim gol. Ya, ada 2 kali dengan skor 2-0 dengan skor 2 sama. Ya, sebenarnya itu keuntungan bagi kita, di mana kita sebelumnya meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Tapi kembali lagi, ini masalah strategi pelatih, bagaimana menurunkan pemain pilihannya, bagaimana kita lihat di Bandung dengan bisa dibilang banyak pemain bintangnya. Tetapi kembali, kalau dibilang PSM pasti ada yang namanya semangat Sirik Apache. Kalau kita flashback ke Piala Menpora, ada yang anggap remeh, Ki. Betul. Tapi alhamdulillah bisa Ki menang 2-0. Ya itu. Saya berharapnya Persib Bandung juga anggap remeh PSM lah, supaya bisa menang PSM, itu saja. Oh, kalau soal menganggap remeh sepertinya sudah dianggap remeh kita sama Coach Robert, Nah karena itu. Coach Robert melontarkan bahwa PSM bukan tim yang salah satu yang diperhitungkan, iya kan? Dia bilang begitu. Itu kan bisa jadi motivasi bagi pemain, bagi pelatih, bagaimana supaya untuk istilahnya orang Makassar pacinikai. Betul. Kasih lihat Ki. Kasih lihat Ki. Betul. Itu saja. Oke, terima kasih Bro Ibnu. Saya ke Deng Sadat. Bagaimana prediksi preview menurut Deng Sadat ini? Karena kita tahu Persib Bandung banyak bermain bintang, dan kalau bicara statistik pertandingan, PSM 2 kali menang, 2 kali seri, 1 kali kalah. Persib Bandung 2 kali menang, 3 kali seri tidak pernah. Jadi hanya di seri saja diunggul 1 kali. Oke, silakan Deng Sadat. Ya, baik Bung Arif. Ya, jelang pertandingan PSM melawan Persib, saya kira saya bisa katakan bahwa PSM dan Persib saat ini di pertandingan sama-sama terluka. Kita mengalami kekalahan dari Barito, sementara Persib saat ini sangat teman-teman supporter di sana sudah menuntut bahwa kita butuh kemenangan, bukan hanya butuh seri melulu. Iya. Jadi sama-sama saat ini saya rasa pemain PSM maupun pemain Persib itu mempunyai beban yang sama. Ya biasalah supporter, semuanya menuntut untuk meraih kemenangan. Betul, betul. Sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Om Ibnu, ini adalah pertandingan klasik. Akan terjadi memori di situ, akan terjadi banyak reuni di situ, reuni antara klub baik dari yang berasal dari klub perserikatan, kemudian dari pemain-pemain. Tentu akan ada tontonan yang menarik nantinya, di mana kita tahu William sebagai gelandang serang tentu akan bertemu dengan Mark Locke, ya. Langsung dengan sang kreator. Bisa dikatakan salah satu bintang juga yang sudah naturalisasi, ada Mark Locke di situ. Ya, antara Mark Locke dengan Willy sudah sama-sama tahu. Mark Locke mungkin tahu bagaimana cara mematikan Willy, begitupun Willy bagaimana dia pasti sudah tahu bagaimana bisa melepaskan diri dari seorang Locke. Hanya saja kalau kita melihat secara ini dari di atas kertas, tentu gelandang-gelandang Persib masih lebih bagus dari kita, tetapi itu saya rasa bukan menjadi sebuah kendala tadi yang dikatakan oleh Om Ibnu, apa yang sudah menjadi statement dari Robert, bahwa yang menganggap bahwa PSM bukanlah Om Arif tadi yang mengatakan bahwa PSM bukan salah satu klub yang diunggulkan. Kita pernah mengalahkan Persib di tahun 2010. Pada saat itu memang Robert yang tangani juga PSM. Betul. Walaupun Bandung lagi ya, di Bandung menang. Ya, walaupun terakhir kita kalah di pertandingan terakhir di kompetisi kemarin kita kalah. Tapi sekali lagi ini juga menjadi sebuah kelemahan oleh Persib yang memiliki beberapa pemain bintang. Kalau nanti mereka bermain individu, tidak bermain kolektif dan dikatakan, saya kira itu bisa kita manfaatkan di situ. Sehebat-hebatnya tim pasti ada celah untuk bisa menjadi sebuah kekuatan kita untuk memenangkan pertandingan.
Nah, di situ mungkin seorang pelatih harus jeli di mana beberapa pertandingan terakhir Persib tidak bisa memenangkan pertandingan. Saya kira bisa kita manfaatkan di situ, bisa kita melihat rekaman-rekamannya. Kemudian apa yang menjadi kelemahan PSM di 5 pertandingan kemarin mungkin bisa ditutupi nanti menghadapi Persib. Jadi saya bisa katakan pertandingan Persib melawan PSM adalah pertandingan siri kita semua. Kita harus membuktikan ke Robert bahwa dia akan menyesal meninggalkan PSM. Kita membuktikan kepada Esra bahwa dia harus menyesal meninggalkan PSM, begitupun kepada Mark Klok. Tanpa dia PSM pun bisa mengalahkan Persib. Saya mudah-mudahan dengan semangat teman-teman pemain, doa dari seluruh supporter dan seluruh masyarakat Sulsel, kita bisa kembali memenangkan pertandingan melawan Persib. Mungkin Amin. Seperti itu, Bung Arif. Terima kasih. Ya, terima kasih Deng Sadat terkait dengan previewnya atau prediksinya melawan Persib Bandung. Saya ke Haji Asgaf ini. Mungkin kita merun pada sesi pertama dan sesi kedua tadi aja. Apa kira-kira yang harus dibenahi dulu PSM supaya kita betul-betul bisa percaya diri menghadapi Persib Bandung? Karena ya Persib Bandung dari dulu selalu klub yang bertabur bintang, selalu merekrut pemain-pemain dengan pasti label timnas, label pemain asing yang itu asing bukan asing abal-abal ya, selalu di sana ada Mark Klok, ada kita tahu sosok seperti Iqbo. Ya, saya justru berkaca pada Febri Haryadi takutnya saya. Ya. Karena pemain-pemain back kita yang tadi sudah diungkapkan ya Deng Sadat sama Aji sama Ibnu sudah berumur ya, menghadapi sosok Febri Haryadi yang sangat lincah, ada Beckham yang masih muda dan tapi luar biasa juga. Seperti apa Aji kita melihat ini persiapannya PSM, apa yang harus betul-betul dibenahi dulu Aji? Ya, jadi pertama memang harus ada perhatian dulu bagaimana pertahanan kita, bagaimana strategi pelatih ini membenahi pertahanan, karena di sini memang kita tahu bagaimana Persib Bandung punya pemain-pemain, punya kecepatan sayap, ya kan, ada Febri Haryadi. Tapi saya rasa ini pertandingan sangat menarik untuk ditonton besok ini nanti, karena ini antara PSM dengan Persib ini memang banyak memori yang ya saling mengalahkan, saling menang, ya kan begitu. Jadi dua ini tim tua di Indonesia dan tim Perserikatan sangat klasik ya, dikatakan tadi sama Pak Ibnu bahwa pertandingan sangat menarik untuk ditonton ya. Tapi kalau saya pertama bagaimana dulu mempersiapkan tim, satu pertama bagaimana menjaga recovery-nya pemain, bagaimana menjaga kebugaran pemain, karena ini sangat menentukan. Bagaimana seorang kita hanya mengandalkan semangat tapi tidak ditunjang dengan kekuatan, ini yang saya rasa ya saya rasa tidak mustahil kan. Jadi saya harap ya bagaimana pelatih menjaga kebugarannya ini pelan, bagaimana porsi latihannya untuk menghadapi ya kan, dia pasti sudah tahu porsi latihan bagaimana untuk sampai di hari H-nya, ya kan. Nah, supaya pemain-pemain kita ini bugar ya, segar untuk menghadapi, karena ini timnya Persib ini ada ya dikatakan tadi ada beberapa pemain asing di situ, ya kan. Nah, dibanding dengan kita hanya 2 pemain asing. Nah ini kalau secara kualitas pemain kita sudah kalah kan, tapi itu kita tidak boleh berpatokan di situ, ya kan, tidak boleh. Tapi ada Mark Klok di situ, pemain di PSM, ada siapa namanya, satu lagi, Esra. Nah, terus pelatihnya juga. Jadi ini pelatih pasti dia sudah tahu,
bagaimana pemain-pemain di PSM, ya kan, kekuatannya bagaimana, kelemahannya bagaimana. Ini memang menjadi catatan buat pelatih kita ini. Tapi inilah menarik ini, karena ini pasti Pluim ini akan dijaga sama Klopp. Nah, Klopp juga, Pluim juga sudah tahu bagaimana kelemahan Klopp. Nah ini, jadi saya rasa besok ya pertandingan nanti ini akan menarik. Tapi yang saya katakan tadi, kita tidak lupa bagaimana mempersiapkan tim yang bagus, bagaimana menjaga recovery-nya pemain, menjaga kebugarannya pemain, terus strategi apa yang harus kita lakukan ya. Nah, nanti ada sisa berapa hari apa mainnya hari Sabtu ya? Hari Sabtu tanggal 2 Oktober. Masih ada 5 hari kan? Rabu, Kamis, Jumat. Masih ada 4 hari lah. Jadi mempersiapkan tim ini harus betul-betul ya, bagaimana seorang pelatih ya harus melihat ya, kalau kita lihat bagaimana gelandangnya Bandung, bagaimana dia punya sayap, punya kecepatan, ini harus sudah ada antisipasi kan, pasti sudah dia ada catatannya bagaimana. Saya teringat dulu ketika PON 2016 di Jawa Barat, ya kan, Febri ini pemain-pemain kita kan tidak diunggulkan di situ, tapi dengan semangatnya anak-anak ditunjang dengan kebugaran, ya kita bisa redam. Apalagi Febri itu pemain-pemain kita, saya bilang enggak usah kasih, bagaimana dia tidak balik, ya kan, karena ini anak begitu dia balik, dia dorong bola, dia punya kecepatan, jadi enggak apa-apa, ya kan, bagaimana asal. Nah itu bagaimana caranya menjaga ini pemain kan, karena ini anak dia punya kecepatan bagus ya, dan dia punya licik anaknya, ya kan. Tapi alhamdulillah waktu itu ini berbicaraan ya, waktu itu kita bisa redam dia, akhirnya kita draw. Cuma waktu itu kita tidak bisa juara karena gara-gara adu penalti saja kan, faktor lucky itu. Jadi saya harap pelatih ini sangat menentukan di sini, bagaimana bisa memenangkan pertandingan, bagaimana kita bisa meredam, bagaimana strategi kita untuk melawan Persib Bandung. Jadi mulai dari pertahanan, ya, mulai dari gelandang kita, penyerang kita, bagaimana ada keseimbangan di situ. Jangan pertahanan kita bagus tapi gelandang kita bagus tapi pertahanan kita yang anjlok di sini. Jadi saya minta ya, harus memang kita pelatih harus melihat bagaimana ada keseimbangan, bagaimana kalau bola main di sebelah kiri, bagaimana bola main di sebelah kanan, bagaimana keseimbangannya, kan begitu. Jadi kita berharap mudah-mudahan ini pertandingan nanti kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, karena Bandung juga ini, Persib Bandung juga sudah 5 pertandingan tapi 2 kali menang, 3 kali draw, ya kan. Jadi secara produktivitasnya kita lebih bagus mencetak bola, ya. Jadi ini saja mungkin yang kita mudah-mudahan pelatih sudah ada catatan-catatannya bahwa bagaimana memenangkan pertandingan lawan Bandung, bagaimana melihat kelemahan Persib Bandung, bagaimana melihat kekuatan Persib Bandung, mulai dari pertahanannya, mulai dari gelandangnya, mulai dari penyerang. Saya rasa itu masukan saya. Ya, Oke, terima kasih banyak Haji Assegaf, Tribuners. Haji Assegaf ini mungkin saya ingin menambahkan informasi, keseharian beliau saat ini adalah menjadi pelatih di SSB Hasanuddin. Begitu Haji Assegaf ya? Betul. Bikin pemain dulu. Betul, ya. Melatih dan membikin pemain. Berapa orang pemainnya yang lolos di PSM under 20 ya? Ya, yang 14 itu ada 3 orang, terus yang 17 tahun ada 4 orang. Oke, jadi di PSM Akademi PSM ya, Akademi. Iya. Siap. Jadi nanti salah satunya mungkin mudah-mudahan menjadi pemain bintang seperti Asnawi dulu ya, jebolan juga. Ini Asnawi, Arfan, betul. Sama Hidayat. Oh iya, Nur Hidayat. Oke.
Tribuners, tidak terasa waktu juga yang kami misalkan karena tidaknya sudah lebih dari 60 menit. Tapi saya ingin memberikan kesempatan kepada narasumber sebelum kita akhiri. Saya ingin memberikan kesempatan untuk closing statement yang mungkin bagus untuk memotivasi pemain bagaimana ketika nanti menghadapi Persib Bandung seperti apa. Kita tahu materi mereka ya, yang luar biasa dengan kondisi yang betul-betul diunggulkan. Tapi saya yakin PSM dengan kekuatan dan motivasi dan juga dengan Sri Napacenya saya kira akan bisa mengimbangi. Oke, saya persilakan masing-masing kepada narasumber untuk memberikan closing statement mulai dari Bro Ibnu. Saya persilakan. Ya, harapan untuk pertandingan berikutnya tidak banyak Ji, minimal seri mau. Oke. Karena ini pertandingan yang sangat kita lihat dari beberapa lini mungkin bakal ada perang duel bintang ya. Betul. Itu. Jadi kalau misalnya Persib bisa cetak 3 ya, usahakan kita cetak 5. Itu saja. Wih, berarti tidak seri ini namanya nih Bro Ibnu ya. Kalau mereka cetak 3 kita cetak 5. Iya, kan Sri Napace masa mau seri. Betul. Oke, siap. Oke. Terima kasih Bro Ibnu. Saya pindah ke Deng Sadat. Bagaimana melihat pertandingan ke depan PSM melawan Persib Bandung? Iya. Saya kira bukan cuma untuk Persib Bandung, saya mungkin untuk seluruh pertandingan berikutnya. Mari kita jadikan ini sebuah pengalaman bahwasanya sebuah tim itu bukan cuma 11 orang, sebuah tim itu adalah satu tim. Buat pelatih, percayalah juga kepada pemain-pemain lain, terutama pemain-pemain muda. Kenali mereka punya kemampuan, mereka punya kualitas. Saya pikir kalau dibawa tangan dingin Coach Milo, pemain-pemain muda kita akan mampu bersaing dan nantinya akan menjadi seorang pemain masa depan PSM. Bahkan bukan hanya seorang pemain PSM saja, tetapi tentu akan menjadi pemain-pemain nasional yang dapat membawa nama harum sepak bola Indonesia. Tentunya kita ada Asnawi dan lain-lain. Sekali lagi, terus untuk pertandingan melawan Persib Bandung, saya masih optimis karena saya akan selalu optimis untuk PSM Makassar. Kita akan meraih hasil yang terbaik dan kembali akan naik ke posisi 3 besar nantinya. Amin. Terima kasih, Bung. Siap. Ewako Terima kasih, PSM. Sadat. Ewako PSM. Oke, saya ke narasumber terakhir, Coach Asgap Razak. Saya persilahkan. Ewako PSM. Ya, kita harus optimis. Jadi harapan kita ya, kita berdoa, kita berharap semoga PSM lebih jaya. Pertandingan besok hari Sabtu, bagaimana kita mendapat hasil yang maksimal, dan itu bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Yang penting bagaimana kita kerja keras di lapangan, bagaimana ada kemauan, bagaimana ada motivasi. Jangan hilang ini motivasi, karena motivasi itu yang membangkitkan kita. Jadi saya minta kepada pemain-pemain PSM ini, mudah-mudahan ya ini tradisinya, karena biasanya kalau dia main sama tim-tim besar, ya insya Allah ya, dia akan bermain semangat yang lebih tinggi. Kedua itu ayam jantan dari timur. Jadi yang saya juga bahwa ini memang kita harus memerlukan kemenangan, karena ini kompetisi ini setiap pertandingan ya kalau bisa kita menangkap pertandingan, karena kompetisi ini kita memerlukan poin, bukan turnamen. Kalau turnamen draw itu bisa kita masuk, ya kan? Jadi kita harap bagaimana pertandingan selanjutnya, bagaimana kita menangkan pertandingan semua, dan selalu berada di papan atas. Saya rasa itu. Terima kasih, Pak Arif. Siap, terima kasih Haji Asgap. Mudah-mudahan bincang kita, ya, diskusi kita hari ini bisa memberikan nilai tambah
dan Bukan juga senang pasti. menjadi salah satu penyemangat untuk PSM Nah, dibuka Makassar. di dibuka Oke, ini. Tribuners, terima kasih atas atensinya yang sudah diberikan untuk menonton terus bincang bola virtual. Kita jumpa pada edisi berikutnya. Saya Arifin Usman, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewa ko PSM. Oh, he's in the clear, he's got away. Save!